Halo semua, selamat datang di podcast aku, yaitu Afifah Khairunisa, salah satu mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu peran literasi dalam teori belajar kognitivisme. Apa sih hubungan antara literasi dan juga kognitivisme? Bagaimana literasi mempengaruhi cara kita belajar? Yuk, mari kita bahas. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus pahami dulu, apa sih itu teori belajar kognitivisme? Teori ini menekankan bahwa proses belajar terjadi karena aktivitas mental seperti berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Fokus utamanya adalah bagaimana individu memproses informasi dan menyimpannya dalam memori jangka panjang. Contohnya, ketika kita membaca buku, otak kita memproses informasi dalam teks, lalu kita mencoba mengaitkan informasi itu dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Proses ini disebut skema kognitif. Kognitivisme berbeda dengan teori lain, seperti behaviorisme yang lebih melibatkan pada respon terhadap rangsangan. Di kognitivisme, yang penting adalah cara otak bekerja di balik layar. Lalu, apa hubungannya literasi dengan teori ini? Literasi bukan cuma soal kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk. Literasi menjadi alat utama bagi otak untuk mengakses pengetahuan. Contohnya ketika seseorang baca artikel ilmiah, dia akan mengidentifikasi informasi penting atau proses atensi, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya atau aktivasi skema kognitif, dan menyimpulkan atau menerapkan informasi itu ke kehidupan nyata atau transfer belajar. Proses-proses ini selaras dengan prinsip kognitivisme yang menekankan pentingnya proses internal dalam belajar. Nah, adapun beberapa cara literasi mempengaruhi teori belajar kognitivisme. Yang pertama, meningkatkan kapasitas memori jangka pendek dan panjang. Literasi membantu kita menyaring informasi mana yang penting untuk disimpan di memori jangka panjang. Misalnya, ketika membaca buku pelajaran, kita belajar merangkum poin-poin utama sehingga otak lebih mudah mengingatnya. Yang kedua, mendorong pemikiran kritis. Dalam literasi, kita diajak untuk memahami konteks, menganalisis makna, dan mengevaluasi informasi. Ini membuat kita lebih terampil dalam memproses informasi kompleks. Yang ketiga yaitu membantu proses problem solving. Literasi menyediakan alat berupa wawasan dan pengetahuan baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan metakognisi. Literasi melatih kemampuan berpikir tentang cara kita berpikir atau yang disebut metakognisi. Misalnya, saat membaca, kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar memahami ini? Namun, meski literasi sangat penting, ada tantangan yang harus kita hadapi, seperti rendahnya minat baca, akses yang terbatas ke sumber bacaan berkualitas, atau bahkan kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi. Nah, mari kita bahas beberapa solusi yang bisa kita usulkan. Yang pertama tentunya mendorong budaya membaca melalui komunitas literasi, menyediakan bahan bacaan yang relevan dengan kebutuhan pembelajar, mengintegrasikan literasi ke dalam pembelajaran di sekolah, dan terakhir menggunakan teknologi seperti aplikasi membaca atau forum diskusi digital untuk memperluas akses. Jadi ternyata peran literasi dalam teori belajar kognitivisme sangatlah besar. Dengan meningkatkan kemampuan literasi, kita juga meningkatkan kemampuan belajar, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Semoga diskusi ini bisa menginspirasi kita untuk lebih peduli pada literasi, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!